Demikian juga apabila kita lihat krisis internasional, dalam hal ini apa yang mungkin sudah sama-sama kita saksikan, bagaimana dengan tiba-tiba Rusia menyerang Ukraina. Sebenarnya yang diserang bukan Ukraina, tetapi adalah negara-negara NATO. Karena bagi Rusia itu mengancam integritas wilayahnya, mengancam kedaulatannya. Dan ini akan berefek panjang. Dan kita sudah melihat bagaimana akibatnya. Krisis tersebut membawa pada naiknya harga-harga. Krisis keamanan tersebut, krisis perang tersebut membawa akibat langkanya minyak dan gas. Kemudian kita juga bisa cermati bagaimana pembayaran minyak jika berurusan dengan Rusia harusnya rubel. Artinya ini akan membawa dampak yang luar biasa bagi tatanan ekonomi yang sedang berjalan. Oleh karena itu, bagaimana sebenarnya kita sebagai Muslim menghadapi bila tiba-tiba ke depan kita tidak akan menghadapi krisis. Al-Quran telah mendokumentasikan bagaimana cara Nabi Yusuf menghadapi krisis yang berkepanjangan di masanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin siman ya'kuluhunna sab'un idafu wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'budun. Thumma fi akhir ayat Yusuf ayyuhal siddiqu aftina fi sab'i baqaratin siman ya'kuluhunna sab'un idafu wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat la'alli arji'u ila an-nasi la'allahum ya'lamun. Qala tasra'una sab'a sinina da'aba fama asabtum fadharuhu fi sunbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tafsilun. Thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi wa an-nasu fihi yahsulun. Artinya dan raja itu berkata kepada para pemuka-pemukanya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Aku juga melihat 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpi itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi. Kemudian di ayat berikutnya, seorang yang selamat dari penjara di masa itu dia berkata, Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi raja tersebut, yaitu tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, tentang 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering kerontang, agar aku kembali kepada mereka orang-orang itu agar mereka mengetahuinya. Maka Yusuf berkata, kamu harus bercocok tanam 7 tahun berturut-turut lamanya, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai itu hendaklah kamu biarkan ditangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan itu untuk menghadapi tahun-tahun sulit itu, kecuali sedikit dari apa di gandum tersebut dapat kamu simpan.
Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka dapat memeras anggur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini cerita tentang takwil mimpi seorang raja di masa Nabi Yusuf, yang kemudian raja ini karena percaya dengan takwil mimpi yang diberikan oleh Nabi Yusuf, mengangkatnya menjadi sebagai bendahara negara atau menteri keuangan masa itu. Takwil mimpi ini bercerita tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Mimpi raja seperti itu. Kemudian di dalam mimpinya raja itu juga melihat 7 tangkai gandum yang hijau bagus dan 7 tangkai gandum yang kering kerontang. Rupanya mimpi ini mengusik dan mengganggu raja, sehingga dia menyampaikan mimpi tersebut kepada para pembantu-pembantunya dan para menterinya. Tapi tidak ada seorang pun di antara menterinya atau pembantu-pembantunya yang mulia itu dapat menakwilkan mimpi raja tersebut. Hingga seseorang yang selamat dari penjara mengabari raja tersebut bahwa Nabi Yusuf mampu menakwilkan arti mimpi raja tersebut. Kemudian orang tersebut mendatangi Nabi Yusuf. Yusuf ayyuhas siddiq, kata orang tersebut, wahai Nabi Yusuf yang maha benar, yang dapat dipercaya. Ternyata Nabi Yusuf memang sudah mempunyai gelar yang dapat dipercaya. Kemudian orang tersebut bertanya kepada Nabi Yusuf tentang arti mimpi raja tersebut. Yusuf pun memberikan penjelasan tentang arti mimpi tersebut. Pertama, tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Ini menandakan bahwa akan ada krisis pangan yang akan melenyapkan kekayaan negeri Mesir dan akan melenyapkan kemakmuran mereka saat itu, yang berlangsung selama 7 tahun. Jadi Nabi Yusuf menyarankan kepada orang tersebut dan supaya disampaikan kepada raja tersebut, supaya dalam 7 tahun pertama disuruh seluruh penduduk bercocok tanam, khususnya gandum, seperti mana biasanya, tetapi disimpan hasilnya dalam 7 tahun itu. Dan sebagian kecil dari hasil cocok tanam selanjutnya itu dimakan oleh penduduk. Supaya apa? Supaya 7 tahun yang akan datang tersedia bahan pangan bagi penduduk. Sebab kenapa? Pada 7 tahun yang akan datang tidak ada hujan, semua akan kemarau dan tidak bisa lagi bercocok tanam. Kemudian raja mendengar saran atau takwil mimpi yang diberikan oleh Nabi Yusuf tersebut, lalu oleh raja dilaksanakanlah saran Nabi Yusuf itu, sampai kemudian Nabi Yusuf diangkat menjadi bendahara negara, atau dalam istilah Tuhan khaza'inul ardh, atau menteri keuangan kalau ukuran kita zaman sekarang. Apa sebenarnya yang dapat kita tarik dari petunjuk Al-Quran ini? Pertama, kita tidak boleh berlaku bodoh manakala indikasi krisis sudah menghadapan kita. Kita harus melakukan antisipasi dan ikhtiar. Manakala kita berlaku bodoh, itu artinya sama dengan menjerumuskan nasib kita sendiri. Yang kedua, pentingnya orang-orang yang alim, yang mengetahui atau bijak sekali, atau kaum intelektual
dapat menyumbangkan pemikiran dalam rangka mengantisipasi suatu krisis yang melanda suatu negara. Ditinjau dari segi subjek, peristiwa mimpi raja tersebut dilakukan oleh secara bersama-sama penduduk maupun raja yang diberi saran oleh kaum cerdik pandai. Artinya apa? Dalam mengantisipasi datangnya krisis, tanggung jawab krisis itu tidak hanya di tangan raja atau di tangan pemerintah atau negara, tapi juga ditanggung renteng oleh seluruh penduduk. Tetapi tidak cukup itu. Haruslah seorang raja itu dibantu oleh ACD, orang yang dapat dipercaya. Manakala orang yang tidak dapat dipercaya, yang diberikan amanah, yang diberi tanggung jawab untuk mengantisipasi atau menanggulangi suatu krisis, maka hasil akhir yang dicapai dari penanggulangan krisis tidak akan mungkin terjadi. Jadi dalam kasus ini benarlah raja mengangkat Nabi Yusuf sebagai bendahara negara karena merupakan orang yang terpercaya sebagai orang yang alim, bijaksana. Al-Quran mengabadikan hal itu hafizun alim. Jadi Nabi Yusuf itu seorang yang terpercaya, orang yang alim dan juga dapat memelihara. Yang kedua dari segi materi. Kalau kita melihat hal ini, bahwa krisis itu diantisipasi adalah materi pokoknya. Apa materi pokok? Yaitu masalah pangan. Kenapa masalah pangan krisis? Bukan dikasih duit atau bukan dikasih minyak goreng atau apalah seperti ini, tapi langsung ke poin yang berhubungan dengan bahan makanan pokok. Karena memang ketika krisis, hal yang paling darurat adalah bahan makanan pokok, bukan uang. Karena dalam suatu krisis kadang-kala terjadi inflasi di mana nilai uang itu menjadi surut, tidak bernilai sama sekali untuk membeli sekilogram bahan makanan pokok. Ini memberi petunjuk kepada kita bahwa di dalam rangka menanggulangi krisis itu haruslah sasarannya adalah bahan makanan pokok. Tapi bahan makanan pokok itu pun harus dibuat dalam stok yang cukup dalam mengantisipasi proses krisis. Tidak cukup untuk setahun 2 tahun, haruslah mencukupi di dalam tahun. Karena krisis itu kadang-kadang berlangsung lama dan kadang-kadang berlangsung pendek, tergantung kemampuan manusia, kemampuan penduduk dan negara itu mengantisipasi dan menanggulangi. Dalam kasus Nabi Yusuf berlangsung selama 7 tahun. 7 tahun kemarau, kering kerontang, tidak bisa bergerak tanam. Penduduk hanya mengandalkan simpanan bahan makanan lapang dan begitu sambil menunggu datangnya 7 tahun berikutnya, yaitu 7 tahun penuh dengan air hujan, di mana penduduk ketika itu dapat bercocok tanam dan memanen anggur. Artinya apalagi bahwa setiap krisis, setelah krisis pasti ada kemakmuran. Jadi ketika krisis kita harus mengantisipasi, berhemat, mempersiapkan segala sesuatunya agar kita tidak mati konyol. Tapi ketika datang masa pasca krisis, kita juga menjadi orang-orang yang bersyukur. Itu dari segi materi. Kemudian dari segi prosesnya, krisis tersebut kita lihat berlangsung selama 7 tahun. Apa artinya? Bahwa krisis itu tidak datang sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, tapi dia bisa berbulan-tahun. Bayangkan kalau krisis bertahun-tahun, orang akan protes, situasi keamanan akan terganggu, dan mungkin negara juga akan kolap. Karena itu, menurut petunjuk Al-Quran ini, kita dengan terang benderang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk bagaimana mengantisipasi krisis itu.
Apalagi kita di daerah negeri yang subur, seharusnya krisis tidak akan terjadi. Manakala semua orang-orang yang diberi amanah adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap amanahnya, as-siddiq, dapat dipercaya dan tidak serakah dan tidak mengutamakan kelompoknya sendiri atau kepentingan pribadi, sebagaimana yang telah dicontohkan di dalam Al-Quran tersebut. Mudah-mudahan kita di sini di Jakarta, di Indonesia tidak terkena krisis dari semua dampak yang terjadi belakangan ini, baik dari konstelasi internasional maupun dalam konstelasi politik nasional kita yang memang makin belakang makin tidak tertib dan teratur akibat salah guna amanah. Tetapi dengan demikian kita tidak boleh berpangku tangan. Kita sebagai warga harusnya bahu membahu bersama kita, terutama kita sebagai umat muslim. Karena kalau kita hancur, hancurlah semuanya. Karena kalau kita baik, baiklah semuanya. Mudah-mudahan dari pelajaran dan petunjuk Al-Quran ini, sebagaimana memang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, "Walaqad sarrafna fi hadzal Quran." Sungguh telah kami uraikan dengan Al-Quran macam-macam petunjuk, macam-macam permisalan. Kemudian juga walaqad darabna linnasi fi hadzal Quran. Sungguh telah kami jadikan di dalam Al-Quran itu kepada manusia berbagai macam permisalan, contoh-contoh. Supaya apa? La'allahum yatadakkarun. Supaya mereka mendapat pelajaran. Supaya apa? Wa kana al-insanu aktsara syai'in. Supaya manusia itu tidak habis-habis berdebat, tidak habis-habis bertengkar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala 'abdihi wa rabbih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di akhir khutbah ini kembali khotib menyampaikan, marilah kita manfaatkan sebesar-besarnya kesempatan bulan Ramadan ini untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menstok amal-amal ibadah kita. Bila telah kita meninggal, kita akan mendapat perbekalan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di bulan Ramadan ini amalan-amalan ibadah yang kita lakukan berlipat ganda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama menyerahkan tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan doa kita kepada kaum muslimin dan muslimat supaya diampuni, dan kepada diri kita sendiri diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, wal muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun bid'awat amin ya rahman ya rahim ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan